Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data-data keketatan Prodi SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes di UNSUD Universitas Jenderal Sudirman tahun 2024. Kira-kira bagaimana peluang-peluang untuk bisa lolos di SNBT-nya UNSUD? Kita akan coba merefresh 3 tahun terakhir ya. Kira-kira berapa sih pendaftar SNBT-nya Universitas Jenderal Sudirman itu? Data yang sudah saya peroleh ya di tahun 2021 pendaftar unsut itu 31.445, luar biasa ya. Padahal kursi yang disediakan itu hanya 1.620, sehingga kalau dihitung peluangnya itu hanya 5,15% saja peluangnya. Tahun 2022 menjadi 30.000, masih selisih sedikit ya. Dan kursinya pada waktu itu agak meningkat di angka 1.912, sehingga angka peluangnya itu di 6,37%. Tahun 2023 itu meningkat tajam ya di angka 35.000. Waktu itu memang ada penambahan kuota yaitu menjadi 2.847, sehingga angka peluangnya itu 8,13%. Dan tahun ini 2024 kuotanya juga ditambah ya UNISET itu menjadi 3.372. Kira-kira berapa pendaftarnya? Kalau kisaran 30.000 berarti ya hampir-hampir mirip ya. Peluangnya sekitar 8-9% saja. Nah, prodi-prodi apa yang paling ketat persaingannya di Unsud tahun 2024 ini? Kita akan lihat mulai dari klaster pertama sampai klaster yang terakhir ya. Saya mulai dari tabel untuk kelompok saintek ya. Ternyata nomor satu masih diduduki oleh pendidikan dokter. Kemudian disusul kedokteran gigi, farmasi, informatika, dan keperawatan. Masing-masing menempati angka keketatan 2 dan 3% saja peluangnya. Luar biasa karena memang ribuan peminatnya padahal kuotanya di bawah 100 ya. Di Prodi Soshum itu ditemati oleh manajemen, akuntansi, ilkom, hukum, dan hubungan internasional di angka 3, 4, dan 6% saja. Ini menandakan bahwa prodi-prodi ini memang paling banyak diincar, paling banyak diminati, sehingga menyebabkan jumlah peminat dengan kuotanya itu berbeda jauh, menyebabkan persaingan tingkat keketatan itu sangat tinggi sekali. Berikutnya di kelompok Soshum, di kelompok saintek yang kedua ada ilmu gizi, teknik industri, kesehatan masyarakat, teknik sipil, dan agribisnis di angka 4, 7, dan 9%. Kalau di kelompok sosum itu ada administrasi publik, ekonomi pembangunan, pendidikan bahasa Indonesia, sastra Inggris, dan pendidikan ekonomi di angka 6, 7, dan 8 serta 9%. Jadi di layar satu ini memang diisi oleh 10 prodi yang paling sulit ditembus ya. Karena memang keketatannya sangat tinggi, peminatnya sangat banyak, kuotanya terbatas. Kalau mau merebut prodi-prodi di layar satu ini paling tidak skor UTBK-nya 600 ke atas ya, supaya kita lebih percaya diri untuk tembus di SNBT-nya Unsud prodi-prodi layar satu. Masuk di layar kedua di kelompok saintek ini ada teknologi pangan, teknik geologi, teknik elektro, agroteknologi, dan peternakan. Di angka 9, 10, dan 13 serta 15% ya peluangnya. Kemudian di kelompok sosum ada pendidikan bahasa Inggris, sastra Jepang, ilmu politik, sosiologi, dan sastra Indonesia. Ini sudah di angka di atas 10 ya, di angka 10, 11, dan 12%. Berikutnya ada ilmu kelautan, teknik pertanian, pendidikan jasmani, manajemen sumber daya perairan, dan matematika di angka 15, 17, dan 21%. Kalau di kelompok sosum ada mikrobiologi, ini lanjutan dari yang kelompok saintek mikrobiologi, teknik mesin, pendidikan bahasa Jepang, proteksi tanaman, statistika. Ini adalah prodi-prodi baru ya. eh ada beberapa prodi baru ya, mikrobiologi teknik mesin ini di kelompok saintek prodi baru tahun ini dengan kuota 32 persen. Kemudian pendidikan bahasa Jepang, proteksi tanaman dan statistika ini kelompok juga prodi baru juga dengan kuota 32, 20 dan 32 kursi ya. Ini bisa jadi peluang teman-teman tahun ini mencoba prodi barunya Unsud. Lanjut di prodi kelompok saintek ada akuakultur, biologi, kimia, fisika, dan akuakultur. Itu di angka 22, 27, 34, 45%. Kemudian ini terulang ya di akuakultur 22%. Dan biologi terapan, teknik komputer, ini juga prodi baru dengan kursi 32. Rata-rata kalau prodi barunya itu kuotanya 32 ya kursinya.
Di Unsud itu juga menyediakan prodi vokasi ya, D4. Ada administrasi perkantoran, administrasi bisnis, akuntansi, bisnis internasional, dan agribisnis. Di angka 13, 15, 23, 40, dan 53%. Agribisnisnya Unsud itu ternyata peluangnya sangat besar ya, separuhnya diterima. Tahun lalu kuota 48, pendaftarannya hanya 89. Kemudian ada budidaya ternak, bahasa Inggris, budidaya ikan, bahasa Mandarin, dan perencanaan sumber daya lahan. Luar biasa ini ya. Peluangnya 94, 98, lebih dari 100%. Karena memang jumlah peminat dengan kuota itu banyakan kuota ya. Budidaya ternak ini kuotanya 80, peminatnya 85, hanya 5 yang tidak lolos ya. Bahasa Inggris itu hanya satu yang tidak lolos. Budidaya ikan itu lolos semua karena kursinya 48 yang daftar 39. Bahasa Mandarin juga sama, kursinya 40 yang daftar 31 dan perencanaan sumber daya lahan itu kuotanya 48 tapi yang daftar 29. Nah, ini prodi-prodi ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman jika ingin lolos di SNBT, pilihlah prodi yang memang tidak begitu ketat dan membuka lebar peluang sangat besar untuk bisa lolos. Sehingga teman-teman di jalur SNBT ini memang salah satu strategi yang digunakan adalah memilih prodi yang keketatannya tidak tinggi sehingga peluang untuk bisa lolosnya itu sangat tinggi. Kecuali kalau teman-teman mau mati-matian berjuang untuk memperebutkan prodi yang sangat kompetitif ya. Seperti yang ada di layar satu ini, berarti teman-teman harus menyediakan skor UTBK yang sangat tinggi dan optimal. Di layar dua ini paling tidak ya skornya 550 ke atas ya, atau di bawah 650. Kalau di layar tiga ini mungkin ya 500, 450 sampai 500 kayaknya peluang sudah bisa tembus. Nah, ini potret persaingan prodi di Unsud untuk jalur SNBT tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.